حي الهادي أجمل ذكرى صلوا معنا يا مضاد فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا على قال يا مولان فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار. Insya Allah kalau sudah buka bandara meluncur. Luar biasa. Oke, Ustaz Nahid, kita mulai saja kajian kita pada sore hari ini karena pemirsa juga telah menunggu ini. Para ado antum telah menunggu dari tadi, Syekh. Oke. Ustaz Nahid. Jadi tema kita kan hari ini Ramadan atau kita yang pergi. Jadi siapa yang pergi ini? Kita atau Ramadan atau dia? Senahid? Boleh saya buka dulu? Boleh, Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa aminuhu ala wahyi ma taraka khairan illa dallal ummata alaih wa la syarran illa hadzaraha min wa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk ketika kita beribadah di bulan yang suci ini, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat di bulan yang suci ini, di mana
di dalam bulan yang suci ini pintu ampunan Allah terbuka lebar bagi hamba-hambanya yang bertobat. Kemudian salawat serta salam pada junjungan Khatimul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang agar umatnya dapat merasakan manisnya agama Islam seperti kali ke pertanyaannya Ustaz Fatah ya. Biasa anak bukan Ustaz ya. Anak bukan Ustaz, anak hukum. Siapakah yang pergi Ramadan atau kita atau si dia? Si dia siapa? Iya. Nah, Ustaz Fatah, saya tanya antum nih. Pernahkah Ustaz Fatah mendengar orang berkata, ya Allah, sedihnya bulan Ramadan akan pergi. Ya Allah, sedihnya bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Ya Allah, sedihnya bulan Ramadan akan segera berakhir. Pernah? Pernah enggak? Pernah. Sering sekali Ustaz. Setiap Ramadan berakhir pasti kata-kata itu banyak yang nulis status FB-nya Ustaz. Enggak tahu dia atau enggak Ustaz. Nah, maka semua kata-kata itu benar ya. Semua kata-kata itu benar. Namun yang lebih tepat yaitu Ramadan itu pergi kemudian akan kembali lagi. Nah, itu yang lebih tepatnya. Karena Ramadan itu hanyalah sebuah nama bulan. Dan pada hakikatnya bulan itu pasti ada di dalam 1 tahun. Nah, walaupun jaraknya jauh, kita pasti akan menemukan bulan Ramadan lagi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang jadi permasalahannya yaitu apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan lagi. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Jadi dalam konteks kehidupan dunia, maka Ramadan itu pergi dan akan kembali lagi. Sedangkan manusia itu akan pergi dan tak akan kembali lagi. Itu dalam konteks dunia ya. Nah, oleh karena itu teman-teman dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk melakukan sesuatu kebaikan. Jika kita bisa sekarang, maka lakukanlah sekarang. Bukankah Allah merahasiakan kematian? Banyak selalu Allah Subhanahu wa taala merahasiakan mati lalu berbuat kebaikan. Allah takbir. Allah Akbar. Oleh karena itu ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan, maka kita harus memaksimalkannya. Nah, ketika kita diberi kesempatan hari ini pernah, mungkin itu Ustaz Fatah setuju nggak? Jadi intinya itu Ramadan itu pergi, namun pasti akan kembali. Sedangkan manusia pasti pergi dan tak akan mungkin kembali. Ini dalam konteks kehidupan dunia ya. Langsung jadi quote terbaik gitu Ustaz. Ramadan pergi, tapi apa Ustaz? Coba diulang sekali lagi Ustaz. Ramadan pergi dan pasti akan kembali lagi. Sedangkan manusia pasti akan pergi dan tak akan kembali lagi. Luar biasa. Ini dalam konteks kehidupan dunia ya. Siap. Insyaallah kita ketemu semoga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu Ustaz, kan terus bagaimana sih Ustaz sejarah persyaratan disyariatkannya puasa? Kan kita udah beberapa tahun kan
Udah 1400 tahun disyaratkan puasa kan. Lewat dari Nabi Muhammad misalnya. Tapi kan dari sebelumnya juga udah disyaratkan bukan Ustaz? Oh ya. Oke. Dan jadi pensyariatan puasa Ramadan ini sifatnya itu tadarruj. Jadi sifatnya bertahap. Jadi ada tahap 1 dan seterusnya. Nah, karena ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa Ramadan ini diturunkannya secara sistematis. Jadi dari ayat 183, kemudian 184 sampai 187. Nah, oke. Jadi tahap yang pertama yaitu ketika turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu turun ayat selanjutnya, ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan ila akhiriha. Nah, ayat itu menunjukkan bahwa puasa itu tidak diwajibkan. Jadi umat muslim saat itu diperbolehkan untuk memilih antara puasa atau membayar fidyah saja. Nah, itu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 185, baru diwajibkannya kembali. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, dalam ayat 185 ini juga dijelaskan, misalnya ada orang lansia, orang duafa yang tidak mampu melaksanakan puasa, itu harus membayar fidyah. Apa itu fidyah, Ustaz? Mungkin netizen perlu dijelaskan. Orang-orang yang sedang apa itu fidyah, Ustaz? Mungkin netizen perlu lebih dijelaskan. Jadi kita tidak puasa di bulan Ramadan, kita harus membayar fidyah berupa gandum atau kalau di Indonesia beras ya. Nah, tapi itu ada ketentuannya, orang yang boleh membayar fidyah tidak puasa. Kemudian adapun orang-orang yang musafir atau yang haid bagi perempuan ya, itu tidak membayar fidyah, tapi dia harus harus puasa di bulan yang lainnya, harus membayar puasa yang dia tinggalkan. Nah, seperti itu. Nah, itu kan tahap ketiga ya. Perlu kita ketahui, Ustaz Fatah. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Perlu kita ketahui ya, puasa umat muslim dahulu itu beda dengan puasa kita sekarang. Jadi bedanya apa, Ustaz? Ini masalah waktu ya, bedanya waktu. Jadi puasa umat muslim saat itu, jadi awal puasanya itu dimulai saat mereka tidur. Jadi tidak ada sahur. Saat mereka tidur malam, nah itu mulai mereka berpuasa sampai maghrib. Nah itu. Sedangkan kita kan mulainya sejak terbitnya fajar ya. Nah itu bedanya waktu puasa umat muslim. Jadi ketika syariat puasa itu dilaksanakan, maka beberapa sahabat merasa keberatan untuk melaksanakannya karena mereka sejak tidur harus mulai berpuasa. Mereka tidur berarti mereka mulai berpuasa. Nah itu para sahabat merasa berat melaksanakannya. Nah, di antara sahabat tersebut yaitu sahabat Qais al-Ansor. Nah, beliau itu diceritakan beliau berpuasa
Kemudian beliau bekerja dari pagi sampai malam. Nah, kemudian beliau pulang ke rumahnya untuk berbuka. Nah, ternyata sesampainya di rumah, beliau tidak menemukan makanan. Hingga beliau menyuruh istrinya keluar untuk mencari makanan. Nah, istrinya pun keluar mencari makanan. Nah, saking capeknya sahabat Qais ini, akhirnya beliau ketiduran karena capeknya gitu. Berarti kan Qais itu udah mulai berpuasa. Udah tidur kan. Iya. Berpuasa. Nah, istrinya balik ke rumah dan terkejut karena suaminya sudah tertidur, maka dia berpuasa. Jadi sahabat Qais ini tidak berbuka pada saat itu. Nah, kemudian keesokan harinya sahabat Qais ini bekerja kembali dan pingsan waktu itu. Nah, kemudian kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 187 yang menjadi tahap keempat dari disyariatkannya puasa, yaitu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, jadi yang tadi puasanya dimulai pada saat tidur menjadi puasanya dimulai pada saat terbitnya fajar, seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, itu asbabun nuzulnya kayak gitu. Kemudian sahabat lain yang merasa keberatan yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ketika ia pulang malam hari ingin berjima dengan istrinya, astagfirullah ya, berjima ya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Umar bin Khattab ingin berjima dengan istrinya dan pulang pada malam hari. Nah, sesampainya di rumah, beliau mengajak istrinya untuk berjima, tapi istrinya menjawab, aku sudah tidur, berarti aku sudah berpuasa, sudah mulai berpuasa. Nah, tapi Umar bin Khattab tetap berjima dengan istrinya. Nah, keesokan harinya Umar bin Khattab menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah dan turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum ila akhiriha. Nah, begitu pensyariatannya. Jadi sifatnya pensyariatan puasa Ramadan itu tadarruj, bertahap-tahap. Oke. Mungkin aja Ustaz takbir. Tetap semangat dan istiqomah. Luar biasa penjelasan. Lalu kemudian bagaimana agar puasa kita ikhlas gitu. Ikhlas dan lillahi ta'ala, bukan mengharap yang lain. Ria misalnya Ustaz. Buat nulis status misalnya Ustaz, atau TikTokan dan kayak gitu. Sampai mengkritis banget, Syekh. Luar biasa. Oke. Siap. Menjelaskan tentang puasa, saya akan menyampaikan satu hadis terlebih dahulu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila 700 di'fin. Wa qala Allah azza wa jal illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, jadi puasa itu Allah berkata fa innahu li. Jadi ibadah puasa itu adalah untukku. Allah kata Allah gitu. Kemudian wa ana ajzibi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Begitu mulianya ibadah puasa ini ya. Seperti itu. Luar biasa. Ibadah puasa juga berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Misalnya kita ibadah sholat, zakat, haji. Nah, itu adalah ibadah yang nampak, bisa dilihat. Yang bisa diriakkan. Ya, bisa diriakkan ya. Bisa kita berfoto sambil posting di WA. Sedangkan puasa, siapa yang tahu kecuali orang yang berpuasa dan Robnya dan Allah. Nah, kecuali kalau kita tanjak dia makan weci. Kalau kita tanjak dia makan weci, maka ngaku dia puasa. Oh iya. Nah, itu. Jadi bisa kita katakan
ibadah puasa itu amalan batin antara hamba dan Tuhannya. Seperti itu. Nah, bagaimana biar kita ikhlas? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Walaupun ini di bulan Ramadan ya, hadis ini berbicara man shoma Ramadan, tapi insyaallah bisa diamalkan pada saat melaksanakan ibadah puasa-puasa sunnah gitu. Jadi ketika kita berpuasa karena penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka insyaallah Allah akan menerima puasa kita. Nah gitu. Menurut saya kayak gitu. Jadi gitu ya. Ketika kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Takbir. Takbir. Lalu Ustadz, apa hikmah terbesar dari puasa itu, Ustadz? Yang terbesar aja nih, enggak ada yang terkecil. Ya. Dari A sampai Z. Mengenai netizen ini, Ustadz. Oke. Adapun hikmah disyariatkannya puasa ya. Hikmah yang terbesar itu terdapat dalam ayat tersebut. Allah sudah menyebutkannya. La'allakum tattaqun. Nah, pertanyaannya, bagaimana puasa bisa menjadikan kita orang bertakwa? Nah, karena dengan berpuasa itu berarti kita menjalankan, orang yang berpuasa itu berarti ia telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Larangannya bagaimana? Nah, kan ketika saat puasa kita dilarang untuk bermaksiat kepada Allah karena membatalkan puasa kita. Nah, itu bentuk larangannya. Jadi karena puasa itu karena orang yang berpuasa berarti dia telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu hikmah terbesarnya itu agar orang-orang mukmin bertakwa. Nah, yang kedua yang tadi saya sebutkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kemudian ada hikmah-hikmah lain yang boleh saya sebutin ini atau enggak? Sangat boleh. Boleh nih? Sangat. Oke. Yang pertama yaitu puasa sebagai wasilah untuk menghindari diri dari perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Nah, catat Muzil, wasilah 1. Dulu kan kita pernah belajar kitab Matan Ghoyah wa Takrib ya, atau yang sering kita sebut Matan Abi Suja. Ada di sana terdapat rukun berpuasa. Apa aja Ustaz? Rukun berpuasa. Ya. Antum ada 4 ya. Ya. Di kitab Matan Abi Suja itu disebutkan ada 4 rukun berpuasa. Yaitu yang pertama niat, kemudian yang kedua tidak makan dan tidak minum, dan yang ketiga dia tidak berjima, dan yang keempat tidak muntah dengan sengaja. Nah, kalau kita umumkan, maka rukunnya bisa menjadi 2, yaitu niat dan menjauhi diri dari apa yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbitnya matahari. Itu kalau secara umum ya. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustaz, apakah yang membatalkan puasa kita? Nah, itu. Nah, jadi tentu saja yang membatalkan puasa kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, Ustadz Fata sedang berpuasa, kemudian siang hari makan dengan sengaja. Nah, itu namanya perilaku bermaksiat kepada Allah. Ya, menyimpang dan bermaksiat kepada Allah karena tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasanya menjadi batal. Nah, seperti itu. Contoh yang lain. Ketika Ustadz Satria Putra berpuasa, kemudian pada siang hari ia berbohong, ghibah dan lain sebagainya. Ini contoh ya, bukan ya. realita. Walaupun demen begibah kan.
Ya. Nah, maka Allah tidak akan menerima pahala puasanya. Nah, seperti itu. Maka seorang mukmin yang sejati itu ketika ia berpuasa, maka muncullah rasa khauf di dalam dirinya. Rasa khauf akan tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan rasa khauf inilah yang membantu kita untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa sebagai wasilah untuk menahan atau mengkondisikan hawa nafsu. Itu yang berat banget ya. Jadi ini Ustaz nih. Nah, Ustaz. Yang dikatakan musuh terbesar umat Islam, yang dikatakan akar dari segala kemaksiatan, yang dikatakan sebagai penjerumus manusia kepada kegelapan, yaitu hawa nafsu, ternyata bisa dikalahkan dengan puasa. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, insyaallah ya, Ibnu Mas'ud, yang saya yakin Ustadz Fatah dan para pemirsa sudah hafal, bahkan sudah paham makna dari hadis tersebut. Anak nggak tahu aja. Oke. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus syabab. Wes. Jadi kita mau nikah belum marah. Man yastata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa in lam tastati' fa alaihi bisyam. Fa innahu lahu wija. Nah, nanti kalau salah enggak apa-apa ya kalau salah. Kalau saya hafalkan salah. Nanti dikoreksi oleh netizen. Tapi benar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika kita sudah berkeinginan, ketika kita sudah mampu baik secara fisik maupun materi, maka kita dianjurkan segera menikah. Nah, sedangkan orang yang sudah berkeinginan namun belum mampu secara biologis maupun materi, dia harus bersabar dan puasa. Nah, maka di sini saya Muhammad Nahid Islami menganjurkan bagi teman-teman seperti Ustadz Fatah, Ustadz Satria Putra, Ustadz Muzil ini yang jos. Ustadz Muzil dan para pemirsa sekalian yang sudah punya keinginan dan sudah mampu secara biologis maupun materi, maka segeralah menikah. Capek ditunggu sama gebetannya soalnya. Astagfirullahaladzim. Muzil. Nah, bagi teman-teman yang belum mampu secara biologis maupun materi, maka harus bersabar. Tunggu waktu yang tepat. Baru jos. Dan berpuasa tentunya. Ya. Karena puasa dulu baru nikah. Kalau belum mampu nikah, puasa dulu. Ya. Kalau kita sudah berkeinginan itu, pasti hawa nafsu yang main. Hawa nafsu yang main. Jadi hawa nafsu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginan tersebut. Nah, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Satu lagi boleh? Satu lagi, jos. 2 lagi, nggak apa-apa. 5. Tafadhol. Oke. Yang ketiga, dengan puasa kita dapat menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Nah itu. Jadi ketika seorang mukmin berpuasa, merasakan rasanya lapar, maka ia merasakan apa yang dirasakan Hayyul Hadi
Halo? Halo, halo. Ada apa? Suara. Siap. Go. Lanjut, Ustaz. Halo? Puan tadi terpotong karena Zoom-nya limited 40 menit. Oke. Oke, kita lanjutkan hikmah yang ketiga ya. Yaitu dapat menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Jadi ketika seorang mukmin berpuasa, maka dia akan merasakan apa yang orang lain rasakan di luar sana. Di mana banyak anak yatim piatu yang jauh dari rasa kasih sayang. Banyak orang-orang lansia, duafa yang tidak pernah makan. Banyak orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, otomatis pada saat itu tumbuhlah keinginan untuk berbagi terhadap sesama. Nah, saat itulah tumbuh rasa empati seorang tersebut. Nah, apalagi di zaman sekarang, zaman corona kan. Nah, kebetulan ya, IKPPNH ini kan punya tim relawan ya. Kalau nggak salah namanya Sahabat Makna. Sahabat Makna ya. Nah, monggo silahkan bagi teman-teman yang sudah mempunyai rasa empati, yang ingin bersedekah, akan tetapi takut karena corona, maka kirimkanlah sedekah Anda ke Sahabat Makna. Insya Allah Sahabat Makna akan menyampaikannya ke orang-orang yang mustahik, orang yang berhak mendapatkannya. Luar biasa memang IKPPNH 2015 ini Ustaz ya. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Tetap semangat dan istiqomah. Lanjut Ustaz. Siap. Lalu Ustaz, kan tadi udah disampaikan hikmah-hikmahnya kan. Nah, tapi kan tadi dikatakan bahwa takwa itu jauhkan diri kita dari maksiat kan. Tapi di Indonesia kan banyak orang yang berpuasa. Walaupun banyak orang berpuasa, tapi kejahatan itu tetap aja ada begal, tetap aja ada kejahatan-kejahatan lain, apalagi menjelang Lebaran. Banyak orang mencuri, ngebegal. Padahal dia puasa, Ustaz. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Membegal hatinya Ustaz Fatah ya. Astagfirullah, istighfar. Oke. Berbicara tentang kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi berbicara tentang kejahatan, nah itu berkaitan dengan iman ya. Dengan keimanan seorang tersebut. Nah, dulu kita pernah belajar ya tentang iman. Kita ya. Ya. Al-imanu apa Ustaz? Yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Dan al-imanu tasdiqum bil qalbi. Wa qawlum bil lisan. Wa amalum bil jawarih. Jadi ada 3 unsur atau 3 indikator kesempurnaan iman seseorang. Yang pertama itu ketika dia sudah membenarkan dengan hatinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua ketika dia sudah melafazkan kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga ketika dia sudah mengaplikasikan keimanan tersebut. Gimana cara mengaplikasikannya? Itu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, fenomena yang sering kita temui saat ini seperti yang tadi itu, banyak orang-orang yang sudah membenarkan dengan hati,
dan sudah melafazkan dengan lisan, akan tetapi yang ketiganya belum mengaplikasikan keimanan tersebut. Nah, itu. Bahkan ada orang yang hanya melafazkan kalimat syahadat saja, tidak membenarkan dengan hati dan tidak apalagi tidak mengaplikasikan keimanan tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan seorang menjadi seperti itu. Dan untuk menanggulanginya, maka seorang tersebut harus memperdalam keimanannya dulu. Harus memperdalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah memperdalam keimanan, insya Allah semua yang dilakukan itu baik, insya Allah. Seperti itu, Ustaz. Takbir. Allah, luar biasa. Berarti bukan hanya kepada kesalahan individual, tapi kesalahan sosial juga, Ustaz ya? Iya. Ya. Apalagi kesalahan dirimu. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa yang harus dilakukan pasca kita puasa? Karena kita kan sekarang banyak banget pertanyaannya akhir Ramadan. Luar biasa, Ustaz Fatah. Luar biasa. Kritis. Oke. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan? Nah, berhubung kita dalam penghujung Ramadan, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan. Maka dalam konteks hablum minallah, maka kita harus selalu menjaga amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah-ibadah. Nah, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, seyogianya kita lakukan juga di bulan lain. Nah, walaupun nanti ada nilai substantif yang berbeda ketika kita beribadah di bulan Ramadan dan ketika kita beribadah di bulan lainnya. Tetapi segala perbuatan baik akan dibalas dengan baik, insyaallah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar nggak? Ustaz, kedengeran. Oke. Tuh, dalam konteks hablum minallah. Kemudian dalam konteks hablum minan nas, kita harus selalu berbuat baik kepada sesama. Seperti yang kita lakukan saat puasa, seperti memberi orang makan, kita harus selalu melakukannya, saling menasihati dalam kebaikan dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang nilai substantif dari Ramadan. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Berbicara tentang nilai substantif dari puasa Ramadan, maka kita akan mendapat nilai substantif yang lebih mulia dibanding bulan-bulan yang lain. Karena apa? Seperti yang tadi disebutkan, kita akan menjadi orang yang bertakwa ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala karena pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar bagi hambanya yang bertaubat. Nah, kemudian ketika kita berpuasa, ketika kita beribadah, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak kita dapatkan di bulan lain. Akan tetapi kita tetap mendapatkan balasan ibadah-ibadah ketika kita melaksanakannya di bulan lain. Cuma di bulan Ramadan kita akan mendapat nilai yang lebih seperti itu. Nah, berbicara lagi tentang nilai substantif. Saya punya contoh lagi nih Ustaz, boleh enggak? Ya. Boleh banget. Nah, misalnya nih, Ustadz Fatah dan istrinya. Belum punya, Ustadz. Ustadz Fatah dan istrinya, misalnya ya. Oh, misal. Ustadz Fatah dan istrinya sudah berniat dalam diri mereka untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Nah, kemudian
istri Ustadz Fatah ini mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali dalam 1 bulan. Nah, kemudian adapun Ustadz Fatah hanya bisa menghatamkannya cuma sekali, akan tetapi Ustadz Fatah menghatamkannya beserta mentadaburinya, mentadaburi Al-Quran. Maka manakah yang lebih baik, Ustadz? Lebih baik kita mentadaburi. Ustadz, ya, antum pinter, Syekh. Luar biasa. Jadi berkat didikan antum ini, Syekh. Jadi yang lebih utama dan mulia yaitu ketika yang dilakukan Ustadz Fatah, yang dilakukan oleh Ustadz Fatah. Jadi ketika Ustadz Fatah membaca Al-Quran kemudian mentadaburinya, maka secara tidak langsung dia mendapatkan nilai substantif dari bacaannya tersebut. Misalnya nih, Ustadz Fatah membaca surat Yusuf, maka beliau akan mendapat ilmu-ilmu dan dapat pelajaran-pelajaran tentang kisah Nabi Yusuf yang dalam Al-Quran yang sudah dia baca. Nah, inilah yang tidak didapatkan oleh istrinya tersebut, karena istrinya tersebut hanya menghatamkannya saja, tidak mentadaburinya. Nah, namun seperti itu. Jadi ada nilai substantif ketika kita mentadaburi Al-Quran. Ini hanya tambahan ya tentang membaca Al-Quran. Nah, mungkin itu, Ustaz. Oke, Ustaz. Mungkin belum ada pertanyaan, Ustaz. Dibuka bagi netizen yang ingin bertanya. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, nggak apa-apa, Ustaz. Yes. Belum ada yang bertanya, Ustaz. Kegiatannya apa itu, Ustaz? Apa? Anak di tahfiz saja. Tahfiz. Biasanya kalau sore, selain kalau tidak jadi tim balik layar, Begawean. biasanya ngapain? Indo. Masa kan ibadah kerjaannya, Ustaz. Mas Ustaz. Bentar dulu, kita tunggu pertanyaan 1 menit. Kalau tidak ada, berarti kita penutupan. Nah, Ustaz, saya juga. Anda mau pergi juga? Enggak, insyaallah enggak. Nah, siap. Satriandi sepertinya mengetik. Antum sehat-sehat aja, tapi kan Ustaz, enggak antum kena corona. Hah? Enggak antum kena corona, Ustaz. Saya enggak pernah keluar, Syekh. Wah, ayo. Mau kemana? Burung mau boleh. Enggak ada tujuan pergi kemana. Tidak ada tujuan melangkah. Seharusnya saya udah di rumah. Yes. Ada pertanyaan, tapi beda konteks, Ustaz nih. Dari Ado Antum, Yi Rifki Muaziz Alidrus, Habib beliau ini. Bagaimana cari istiqomah dalam murojaah, Ustaz, katanya. Beda konteks pertanyaannya Rifki ini. Pertanyaan itu untuk Ustaz Syahid sebenarnya. Oh iya, dia Ustaz Dewa Syahid sama Ustaz Kakul. Ya. Tapi saya akan mencoba menjawab, Ustaz. Siap. Jadi, bagaimana cara istiqomah dalam murojaah hafalan? Jadi, dalam kehidupan itu pasti ada yang di Ustaz? Prioritas. Ya, nah itu. Jadi prioritaskan. Bukan saja. Ya, kita harus
kita harus mengutamakan Al-Quran lah. Kita harus mengutamakan Al-Quran daripada yang lainnya. Jika tidak, maka kita akan lalai. Nah, seperti itu aja dari saya, insya Allah. Cuma kita harus mengutamakan sesuatu, mengutamakan Al-Quran. Nah, ada tambahan nih. Ya, Ustaz. Menghafal Al-Quran itu tidak ada kerugian dalam menghafal ya. Tidak ada kerugian dalam menghafal. Jadi kita niatkan saja untuk menghafal. Walaupun 10 tahun kita gagal menghafal, cukup bagi kita itu pahala membacanya. Walaupun kita gagal sampai 10 tahun menghafal, kita tetap akan mendapat pahala membacanya. Nah, jadi berniatlah untuk menghafal walaupun dikit demi sedikit. Walaupun itu gagal kan seperti tadi kita akan mendapatkan pahala membacanya. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan kedua ini Ustaz dari Riyandi. Ustaz Riyandi Sudan, Gurun Pasir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Apakah ayat ini menandakan kita hanya memperbanyak baca atau mentadabburi atau mengamalkannya berupa perbanyak amal-amal kebaikan hingga ayat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita perbanyak amalkan di bulan ini. Apa maksudnya? Apa dah Ustaz? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa bulan Ramadanlah yang dipilih sebagai tempat berpuasa. Jadilah puasa Ramadan. Nah gitu. Kenapa? Karena unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi karena pada saat bulan Ramadanlah Al-Quran itu turun. Nah, kita tidak hanya membacanya ya Ustaz. Kita tidak hanya membaca. Maka kita harus, walaupun tidak Ramadan juga kita harus membacanya, kemudian mengamalkannya, membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Akan lebih baik jika kita menghafalnya juga. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya membacanya saja. Itu pun tidak hanya bulan Ramadan saja. Kita diwajibkan setiap saat ketika membaca itu kita harus disertai dengan tadabbur. Nah, setelah kita tadabbur kan kita akan paham maknanya dan kita dapat mengaplikasikannya. Seperti itu. Kalau bisa kita hafal lebih baik. Seperti itu, Ustaz. Luar biasa. Seperti Ustaz Fatah Al-Hafiz. Ndek aku. Ya. Mantap, namanya kan tim di balik layar, jadi nggak ada yang tahu. Ya kan? Apa sih? Oke, Ustaz. Mungkin cukup itu saja pertanyaan dari netizen. Nah, Ustaz, ada tambahan? Ngomong-ngomong, sujennya dalam banget itu. Luar biasa. Takdir minallah. Mungkin cukup itu saja pertanyaan dari para netizen galau. Mungkin kita tutup saja dengan penutupan dari antum. Ya. Apa kata-kata terakhir antum? Jadi teman-teman Ustadz Fatah, teman-teman sekalian dan para pemirsa. Mana bukan Ustadz? Tadi saya ulangin ya. Ada yang saya ulangin dari tadi yang apa yang saya sampaikan. Jika kita janganlah menunggu untuk berbuat kebaikan. Janganlah menunggu waktu tertentu untuk berbuat kebaikan. Jika bisa sekarang maka lakukanlah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian agar hamba-hambanya selalu berbuat kebaikan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian agar hamba-hambanya selalu berjuang untuk memperoleh husnul khatimah? Nah, seperti itu. Maka di penutupan ini juga marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini.
Kemudian Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja Ustaz. Ya, baik, itu saja kajian inspirasi Ramadan kita pada sore hari ini menjelang berbuka. Oh ya, Ada tambahan dikit ya. Siap. Tafadhol. Kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan jangan diambil. Kalau ada yang benar dan diterima, maka nggak apa-apa diambil dan nggak apa-apa ditinggalkan. Oke. Ambil baiknya, buang buruknya, Ustaz. Iya. Insyaallah antum saya. Insyaallah luar biasa. Takbir. Akbar. Oke, kita akhiri kajian inspirasi Ramadan 29 Ramadan sekarang, Ustaz. Kita akhiri, ada sebuah ungkapan, laisal ida liman labisal jadid walakinnal ida liman ta'atuhu tazid. Nah, coba antum terjemahkan langsung, Ustaz. Syekh ini merepotkan saja. Bukanlah laisa idan liman labisal jadid. Bukanlah tidak ada hari Id atau hari Fitri bagi orang-orang yang menggunakan atau memakai pakaian yang baru. Akan tetapi Id itu bagi orang yang taatnya baru, yaitu meningkat dari yang sebelumnya. Insyaallah gitu ya. Luar biasa. Menguatkan sekali antum ini. Luar biasa. Antum yang jurusan bahasa Arab, saya. Oke, kita akhiri. Semoga keberkahan menemui kita dan semoga di Ramadan yang akan datang kita bertemu kembali. Tetap stay tune di IKPPNH 15 TV. Insyaallah kita menebar inspirasi, menebar kebaikan, menebar inspirasi di bulan suci. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi